Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, siswa Matsama MTS Muhammadiyah 6 Karanganyar. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan masih tetap mematuhi peraturan pemerintah untuk menjaga protokoler kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya perkenalkan identitas pribadi saya. Nama Ismiati Marfuah, Sarjana Pendidikan. Alamat Pule Karangturi, Kecamatan Gunarejo, Kabupaten Karanganyar. Jabatan Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia dan Petugas Perpustakaan. Peserta Matsama yang berbahagia, belajar secara daring itu memang sangat membosankan. Tapi ini semua demi kebaikan bersama. Sekarang, untuk mendukung WFH atau belajar secara daring kalian supaya berjalan lancar, saya akan bagi tips mengenai cara belajar efektif di rumah selama pandemi COVID-19. Nah, biar kalian tidak gampang ngantuk, berikut saya bagikan cara-cara belajar efektif di rumah selama pandemi ini. Cara yang pertama adalah tentukan waktu. Cara belajar efektif di rumah yang pertama ialah kalian harus menentukan waktu atau buat schedule yang mirip seperti di sekolah. Misalnya, dengan menerapkan waktu belajar mulai dari pukul 7 sampai pukul 12. Lalu, selama 5 jam belajar itu, bagikan lagi berapa lama durasi belajar untuk mata pelajaran yang berbeda. Dan jangan lupa waktu istirahat. Contoh, pukul 7 sampai pukul 8. Kalian belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pukul 8 sampai pukul 9. Kalian belajar mata pelajaran prakarya. Pukul 9 sampai pukul 9 lebih 30 menit, gunakan waktu untuk istirahat. Pukul 9 lebih 30 menit sampai pukul 10 lebih 30 menit, kalian gunakan untuk belajar akidah, akhlak, dan seterusnya. Dengan menentukan waktu seperti ini, jadwal belajar kalian akan lebih terfokus. Dan kalian pun jadi tidak ketinggalan pelajaran. Peserta Matsama yang berbahagia, cara belajar efektif yang kedua, rapikan meja belajar. Bagaimana kalian mau rajin dan semangat kalau meja belajar kalian itu berantakan? Makanya, momen ini pun bisa sekaligus kalian gunakan untuk ajang bersih-bersih dan membuang benda-benda yang sudah tidak diperlukan. Pastikan meja belajar kalian bersih dan rapi supaya kalian bisa rajin dan semangat untuk belajar. Berikutnya, cara belajar efektif yang ketiga. Cari tahu cara belajar yang sesuai. Cara belajar setiap orang itu memang berbeda-beda. Ada yang senang belajar sambil mendengarkan musik, ada yang butuh ketenangan, ada pula yang senang sambil ngemil. Nah, mencari tahu cara belajar yang sesuai ini bisa menghindari dari kantuk atau rasa malas yang menyerang. Dengan bersantai dan rileks, belajar pun bisa jadi lebih efektif. Namun perlu diingat, jangan belajar sambil nonton film atau ngegame. Cara belajar efektif yang keempat, yaitu belajar bareng teman. Di zaman yang serba canggih seperti ini, kalau kalian mau belajar bareng teman juga tidak harus dengan ngumpul bareng. Kalian bisa manfaatkan beragam aplikasi untuk video call. Dengan belajar bareng teman-teman video
via video call, mungkin kalian jadi lebih semangat. Rasa kantuk dan bosan pun pasti tidak ada. Berikutnya, cara belajar efektif yang kelima. Minum air putih. Selain menyiapkan tempat, waktu, dan materi pelajaran, kalian juga harus menyiapkan fisik kalian supaya bisa tetap fit selama waktu belajar. Untuk itu, jangan lupa selalu sediakan air putih supaya konsentrasi tetap terjaga. Tak hanya untuk konsentrasi, rutin minum air putih sebanyak minimal 8 gelas sehari pun itu bisa membuat badan kalian menjadi lebih sehat. Cara belajar efektif yang keenam, berolahraga. Kalian bisa melakukan olahraga ringan ketika jam istirahat. Cukup dengan straight up untuk meregangkan kaki, tangan, dan leher. Gunanya supaya badan kalian tetap bugar dan otak pun bisa terus on. Nah, itulah beberapa cara belajar efektif di rumah yang bisa kalian terapkan selama pandemi COVID-19. Tetap stay di rumah dan jangan keluar kalau memang tidak terpaksa banget. Ingat kesehatan dan segalanya. Tanpa badan dan jiwa yang sehat, kalian tidak akan bisa beraktivitas. Tetap semangat dan berdoa supaya semua baik-baik saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.